Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya. Hari ini tanggal 21 Desember 2021 ya. Sejak tadi malam sampai saat ini sudah jam 11. Di desa saya masih terguyur hujan ini, sehingga kita tidak bisa beraktivitas keluar. Nah, untungnya ini sudah hari libur, sehingga kita bisa menikmati ya suasana berkumpul dengan keluarga ini. Saya di rumah saja ya, bisa bersama keluarga, dan ini sambil untuk mengisi waktu ini saya ingin ngobrol dengan sahabat-sahabat semuanya, berbagi sebuah tip, barangkali ada manfaatnya sahabat-sahabat. Sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana atau apa yang dilakukan ketika anak-anak kita yang masih kecil tanpa disengaja melakukan sebuah kesalahan? Misalnya tanpa disengaja dia menumpahkan gelas di meja ya, yang berisi minuman, sampai gelasnya pecah berantakan, minumannya tumpah melebar kemana-mana, mengotori segala yang ada di meja ya, di lantai ya. Kalau kita mau jujur, sepertinya banyak di antara kita yang hanya terbawa tindakan spontan. Apa itu? Yaitu kita memarahi si anak ya, bahkan kadang sampai menghadiknya, menegurnya dengan keras, yang memang tujuannya untuk memberikan sebuah peringatan yang tegas ya, agar si anak lain kali lebih berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan serupa. Tetapi perlu kita kita pikirkan ya, bahwa sebenarnya cara yang semacam itu ini sangat tidak baik, khususnya bagi perkembangan mental si anak. Mengapa demikian? Karena anak jelas akan merasa tertekan, merasa kecewa, merasa tidak dimengerti ya, ketika dia melakukan suatu hal yang merasa dia sendiri tidak sengaja, tidak diinginkannya, tetapi kita justru dengan keras menyalahkannya. Bahkan ketika si anak berusaha untuk menjelaskan, memberikan sebuah pembelaan, kita tetap memaksakan emosi kita dengan mengatakan atau mengesankan si anak harus merasa bersalah. Nah, hal ini semacam ini kalau terlalu sering dilakukan akan sangat berbahaya, karena akan bahayanya adalah bahwa nanti lama-lama secara tidak disadari akan timbul persepsi dalam diri si anak tersebut bahwa dirinya memang salah, selalu salah, bahkan ya, menganggap dirinya memang serba salah, hanya sebuah pribadi yang buruk dan tidak punya kelebihan apapun. Kalau sudah semacam ini, tentu saja yang pertama terjadi adalah si anak akan semakin punya jiwa acuh tak acuh, seakan tidak ada ruang baginya untuk memperbaiki dirinya, karena sudah memahami diri memang
orang yang tidak baik. Jadi percuma saja dia berusaha untuk memperbaiki diri. Dan kalau sudah terjadi semacam ini, tentu saja si anak akan semakin cenderungnya akan semakin kebal dengan nasihat. Tidak peduli lagi dengan masukan-masukan yang ada. Nah, ini hal yang sangat berbahaya. Jangan heran kalau kita mendapati ketika anak banyak mendapatkan amarah dari orang tua, bukannya semakin dia akan nurut, ya, tapi akan semakin kecenderungannya akan semakin sulit untuk kita arahkan pada hal-hal yang baik. Bisa jadi karena takut dia hanya nurut di depan kita, tapi di belakang biasanya ketika lepas dari pengawasan kita, dia akan melakukan hal-hal yang mungkin hal buruk yang tidak kita inginkan. Dan yang kedua adalah anak tersebut akan kehilangan rasa percaya dirinya. Ya, dia akan menjadi anak yang minder, ya, karena menganggap dirinya tidak punya potensi kebaikan apapun. Dia akan minder dan jelas akan menghambat perkembangan kepribadiannya yang sangat-sangat sebenarnya perlu kita siapkan yang sebaik mungkin. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sebenarnya ada sebuah langkah yang menurut saya lebih tepat untuk kita lakukan ketika anak kita tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan. Dengan cara ini, insya Allah akan membuat anak nantinya akan mengerti, sehingga lebih berhati-hati, ya. Dan yang paling penting, ini bisa menanamkan jiwa tanggung jawab, ya. Anak-anak akan terbiasa bertanggung jawab atas sebuah tindakan yang dia lakukan sengaja ataupun tidak disengaja. Caranya bagaimana? Caranya simpel saja teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Misalnya tadi ya, ketika anak-anak kita memecahkan gelas dan menumpahkan air minuman, ya, air minumnya yang ada di gelas tersebut. Ya, yang pertama jelas, anak dengan lembut, ya, dengan bahasa yang bisa diterima oleh mereka, diberi saran, masukan agar ke depan harus lebih berhati-hati. Dan yang kedua, mari anak kita diajak bersama-sama melakukan sebuah tindakan solusi dari hal yang telah terjadi. Misalkan ketika memecahkan gelas tadi, ya kita ajak untuk bareng-bareng membereskan pecahan-pecahan kaca yang berserakan, untuk kita buang ke tempat yang semestinya, ya, agar tidak berbahaya. Kemudian juga kita lanjutkan dengan mengajak bersama membersihkan tumpahan air yang ada, nah, mengepelnya misalnya. Dan kita ajak mereka ikut bekerja, jangan kita yang melakukan semuanya, jangan. Walaupun mungkin dia masih kecil, ya, apa yang bisa dia lakukan, kita ajak mereka untuk melakukan untuk kerja bareng-bareng maksudnya, ya. Apapun yang bisa dia lakukan, misalkan diminta tolong untuk mengambilkan kain pelnya dan sebagainya, yang penting kita libatkan si anak untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi solusi dari sebuah kejadian yang telah terjadi. Dengan demikian insya Allah anak-anak akan paham, mengerti, ya, mengerti artinya mengerti apa yang harus dilakukan ketika dia melakukan sebuah sebuah kesalahan, ya, sebuah insiden misalnya yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan demikian anak juga akan lebih berhati-hati. Dan saya lagi, kalau ini sering kita lakukan, lambat laun akan menanamkan jiwa tanggung jawab, ya. Bahwa ketika
suatu saat dia kembali melakukan sebuah kesalahan, dengan dirinya dia akan berpikir dan melakukan apa yang harus dia lakukan sebagai bentuk penyelesaian dan tanggung jawab dari apa yang sudah dia lakukan. Demikian teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, sekedar mengisi waktu kosong ya, daripada tidak bisa kemana-mana ini. Yang penting semoga kita selalu bisa memberikan atau menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.